Sayangnya dalam kita berinvestasi itu kita perlu mengulang. Kalau Hmm, kita cuma satu kali kayak orang menang lotre akan sangat sulit. Kenapa? Karena kan tidak ada orang yang tidak tidak bukan tidak ada, tapi sangat sedikit orang yang bisa berinvestasi sekaligus dalam sangat besar, ya. tapi untung dan hoki sehingga mendapatkan besar sekali lagi. 21 buku. Tuh, di awal udah saya sounding loh. Penulis 21 buku investasi, dan beliau juga seorang pemilik butik yang identik dengan atau anime, karena hari ini beliau pakai baju yang berhubungan dengan Spidey. Ada Mas Ryan Filbert. Malam Mas Ryan. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam pada seluruh smart listener dimanapun Anda berada. Ini fenomena yang sangat jarang terjadi loh Mas Ryan. Di awal saya udah promote tuh kan output atau outcome dari kepintaran Anda loh Mas Ryan. Malam Mas Ryan, sehat ya? Siap, siap. Sehat, Thank you. sehat. Jadi jam segini masih di kantor? Oh iya dong, kita teladan. Dari Maret 2020 sampai dengan hari ini kita tiap hari. Oh, asal jangan lupa keluarga ya Mas Ryan ya. Siap, pastinya. Okay. Ya. Baik, Mas. Fenomena FOMO atau fear of missing out ya. Ya. Ini tidak hanya terjadi dalam dunia investasi, tetapi ternyata segala satu hal yang ngetrend bagi beberapa orang itu kayaknya nggak boleh ketinggalan untuk diikuti atau menjadi followers dari sebuah trendsetter. Ya, film juga begitu. Terakhir tuh KKN Desa Penari itu FOMO sangat luar biasa gitu, sehingga orang berebut. Nah, apakah ini juga berimbas juga atau terjadi juga di bidang investasi, Mas Ren? Karena judul kita adalah hindari FOMO, investasi agar tidak merugi. Ya, sebenarnya saya mengantongi setidaknya 4 istilah anak muda. Wah, karena saya sudah anak tua ya, umur saya sudah 36 tahun, kenal dunia keuangan sudah 18 tahun. Bahasa kata-kata FOMO ini sebenarnya baru belakangan ya saya dengar gitu. Ketika pertama kali dengar FOMO ini saya bilang jenis lensa kamera apa gitu ya. Itu LOMO. Ya, harap maklum gitu. Tapi ada hal yang setelah kita tahu ya bahwa memang di dalam kesehari-harian kita ini lebih sering kena yang namanya marketing gimmick. Sehingga kalau yang namanya tugas marketing itu kan membuat sekonsep bisa disebut sebagai scarcity, konsep ketakutan gitu ya, dan juga suatu hal yang limited gitu. Artinya dengan sebuah time limit ini kan membuat jualan jadi bisa cepat. Kalau tidak ada satu limitasi, orang akan tidak mau mengambil keputusan. Nah, dan ini sayangnya juga terjadi di dalam dunia investasi disebabkan oleh dua faktor. Satu adalah karena diri sendiri, yang kedua adalah karena pengaruh dari pihak lain. Jadi kalau dari diri sendiri gimana Ryan bayanginnya? Ketika kita tiba-tiba kenal yang namanya Bitcoin gitu ya, entah datangnya dari mana, entah berita bagus, entah berita buruk, atau hanya kata-kata Bitcoin karena namanya kayaknya catchy sekali. Kok koin digigit gitu ya. Lalu kita sesegera mungkin untuk tanpa mau belajar tiba-tiba mau membeli. Lah sebenarnya ini juga takut kehilangan peluang. Lalu ada juga dari faktor eksternal. Karena diberitakan sebegitu masif, membuat ada rasa penasaran dan ada rasa ketakutan, scarcity, dan ada suatu time limit bahwa ini adalah waktunya ntar lagi akan berakhir katanya. Maka ini benar-benar buru-buru mau untuk memiliki. Dalam instrumen investasi pun berlaku demikian. Dan akhirnya inti dasarnya adalah akibat kurangnya cross check. Tapi sedikit informasi, sedikit ilmu tapi banyak beraksi. Akibatnya uangnya kebanyakan untuk dimasukin di awal. Ya akhirnya duitnya jadi misalnya kebelinya di harga yang tinggi. Syukur kalau cuma masalah kebeli di harga tinggi tapi belinya barang bagus. Nah, apa kabar kalau ternyata belinya barang jelek dan kebeli di harga tinggi, kan lebih kacau lagi kan? Iya, kira-kira menjembatani kata-kata fear of missing out itu sebenarnya sudah terjadi hampir semua orang yang mengenal dunia investasi. Contoh, jangan bicara mengenai saham, jangan bicara mengenai Bitcoin. Sama di dalam dunia properti juga seperti itu. Pak, unitnya tinggal 3 lagi loh Pak. Ayo sekarang DP. Padahal dia juga nggak pernah lihat, nggak pernah tahu daerahnya. Bisa saja lo beli. Artinya karena takut kehilangan peluang kan. Dalam investasi itu sebenarnya hal seperti ini harus bilang bahwa
nggak apa-apa lah, saya mundur dulu, mundur satu langkah mengalah untuk melangkah maju tiga langkah kemudian. Jangan justru takut terlalu mahal. Kenapa? Karena harga mahal itu nggak pernah ada di dalam dunia keuangan, dan harga murah itu nggak pernah ada, karena tingginya langit tidak pernah tahu, dalamnya daripada kerak bumi ini siapa yang pernah sampai ke inti bumi, kan nggak ada. Jadi harus kita mulai buang pelan-pelan seiring dengan kita belajar industri keuangan ini. Oke. Mas, tapi kalau kita coba hubungkan dengan psikologi dari orang ya, karena orang yang trading, orang yang investasi itu kan psikologinya juga berpengaruh ya. Pasti. Apakah FOMO ini juga sebetulnya identik dengan hubungan psikologis, Mas? Oh iya, makanya ini kan saya bilang ini bagian dari marketing strategi juga ya. Kemampuan orang dalam strategi marketing itu tidak jauh-jauh dari NLP kan, kalau nggak salah juga. Belajar, kita ngerti above the line, below the line, tapi lebih kepada bagaimana caranya hypnoselling, bagaimana caranya neuro-linguistic programming, kita tahu bagaimana copywriting, kita tahu bagaimana cara memasukkan kata-kata yang sifatnya adalah call to action. Saya juga belajar gitu. Jadi saya juga kalau mau melakukan itu bukan suatu hal yang sulit buat saya, tapi tetap saja karena saya adalah orang yang mengerti etika dalam dunia investasi dan keuangan, hal-hal seperti itu tidak baik kalau kita lakukan secara sangat-sangat keras ya. Artinya kalau kita sangat keras seperti ini, banyak orang yang memencet tombol beli tanpa disadari apa yang dibeli, dan investasi itu bukan suatu hal seperti itu. Itu jadi spekulasi. Gitu. Perlunya suatu kesadaran bahwa apa yang tengah terjadi, dan kalau terjadi sesuatu di luar apa yang kita harapkan, kita tahu apa yang mau kita lakukan. Banyak orang investasi, beli, begitu salah, saya mesti apa ya? Dia nggak tahu langkah keduanya, dia cuma tahu langkah pertamanya. Nah, ini akibat FOMO sudah pasti. Karena investor yang benar itu adalah, saya tahu, kalau dia turun ke sekian, saya apa yang harus saya perbuat. Makanya banyak orang-orang yang ketika terjebak pada suatu hal, dia mulai cari satu sih yang paling bagus, nyari solusi ya. Yang keduanya, nyari siapa yang mesti saya salah, itu lebih kurang ajar. Nyari kambing hitam ya. Oke, Mas Ryan, kita break sebentar ya. Saya mau lanjutkan ke sesi kedua tapi nanti, karena kan judul kita menghindari FOMO investasi agar tidak merugi. Tapi ada nggak kira-kira yang dia itu FOMO investasi tapi ujung-ujungnya nggak merugi juga? Tapi nanti kita bahas, karena ini erat kaitannya dengan psikologis. Karena ya intuisi kadang-kadang juga bermain sih ya Mas Ryan, dengan selain edukasi dan juga hal-hal lain. Hoki. Itu dia, hoki, faktor luck katanya. Oke. Dulu nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Bersama saya Daryl Adam dan juga ada Mas Ryan Filbert, kita masih bicara masalah hindari FOMO investasi agar tidak merugi. Nah, tadi di sesi awal saya sempat menanyakan nih ke Mas Ryan, ini sebenarnya pengaruh nggak sih dari psikologis seorang yang sebetulnya mereka tuh nggak kepengen ketinggalan suatu hal yang menurut mereka itu oke, walaupun tanpa ada pertimbangan, sekadar menjadi followers dari trendsetter yang sedang terjadi, sehingga tidak mempertimbangkan risiko, kemudian juga hal-hal yang lainnya yang sepertinya tuh logika tuh nggak bermain gitu ya, sehingga tidak ada satu bentuk intuisi untuk selektif. Mas, kan judul kita hindari FOMO investasi agar tidak merugi, tapi ada nggak sebetulnya yang FOMO investasi tapi dia nggak rugi, aka faktor luck lah bermain? Berapa persen itu bisa mendominasi, Mas? Iya, saya nggak tahu jawaban pasti. Namun apa yang ingin saya sampaikan adalah beruntung itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Namun masalahnya keberuntungan itu tidak bisa diajarkan dan tidak bisa diulang. Sayangnya dalam kita berinvestasi itu kita perlu mengulang. Kalau kita cuma satu kali kayak orang menang lotre akan sangat sulit. Kenapa? Karena kan tidak ada orang yang bukan tidak ada, tapi sangat sedikit orang yang bisa berinvestasi sekaligus dalam sangat besar, tapi untung dan hoki sehingga mendapatkan besar sekali lagi. Berarti kan syarat utamanya agar dia bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar adalah berinvestasi sebesar-besarnya. Dan dia beruntung lagi. Nah, itu berapa banyak orang yang bisa melakukan itu? Misal gini deh, saya bilang, kita flashback Mas Daryl ternyata orang yang sangat beruntung. Berhasil membeli kripto ataupun membeli saham di masa yang lalu tapi dengan uang yang Rp 1.000. Apakah hari ini mungkin Bitcoinnya dengan nilai pecahan Rp1.000 hari ini mungkin kan Bitcoin katanya naik 1.000 lipat ya gitu ya, atau mungkin 10.000 lipat. Rp1.000 sih naik 10.000 lipat keren sih Mas Daryl, tapi 10 juta. Emang berdampak dengan uang 10 juta itu bagi hidup kita dalam jangka panjang? Enggak. Artinya beruntungnya sih benar.
Tapi karena tidak bisa diajarkan cuma karena based on tebak-tebakan, based on keberuntungan, nggak ada kelanjutan yang kedua. Padahal kita perlu sekali kelanjutan yang kedua. Oke. Karena nggak berilmu ya, nggak ada intinya. Jadi sangat sulit kalau yang tapi saya bisa loh. Iya sekali kamu bisa. Terus bisa nggak kamu ajarkan ke orang lain? Nggak bisa. Ilmu peruntungan itu mau diajarkan bagaimana ya? Ada itu namanya adalah dengan berbuat baik, berdoa, bersedekah. Itu adalah yang mendukung kita bisa semakin ini beda ya, beda klaster ya. Cara berpikir logik dengan berpikir seperti ini beda. Tapi itu adalah faktor dukungannya yang tidak bisa kita tinggalkan. Tapi nggak bisa kita anggap hanya itu saja karena perlu suatu hal teknis ya. Yes. Gitu. Jadi ya itu ya jawaban saya sih. Oke, berarti sebetulnya kalau ingin kalau ingin tidak rugi, ya better harus mengetahui seluk-beluknya ya, Mas Ryan ya. Betul. Seluk-beluk mungkin terlalu membuat orang itu patah semangat ya. Oke. Bayangkan orang bilang, oh gimana caranya kamu bisa untung di saham? Kamu harus jadi ahli saham. Oh matilah semua. Sampai hari ini ya saya nggak pernah berani kok. Kalau yang banyak yang pembicara kan mengatakan dirinya ahli sekali dalam saham. Tapi ya kalau saya sih nggak berani lah. Mungkin karena saya memang banyak ruginya juga gitu ya. Tapi saya juga yakin sebenarnya tidak semuanya bisa untung kok. Tapi kan ketutup kan dirimu kalau rugi juga kan? Makanya kalau kita misalnya berani, kalau kita memang terbuka kan kita harus bilang bahwa ini loh ada ruginya. Kan? Tapi kalau kita selalu mengumandangkan sesuatu yang baik dan bagus, orang jadi bisa salah paham kan? Nah, sebenarnya ada istilah kedua loh selain FOMO yang ingin saya bagikan loh Mas Daryl. Mas. Yaitu adalah FUD. Apa tuh? Jangan IUD ya. Kalau IUD itu beda ceritanya itu. IUD saya nggak paham tuh apa Mas? Ya FUD aja, jangan IUD. Kalau IUD perginya ke dokter bidan. Ya. Fear, uncertainty dan doubt. Artinya adalah doubt itu kita itu berpikir bahwa adanya sesuatu yang ketakutan berlebih yang kita keluarkan, tapi biasanya sudut pandangnya bukan dari si investornya, tapi dari pasarnya gitu. Pasarnya, ya. Nah, contoh sederhana ya. Saya tapi bukan artinya Anda jadi rujukan membeli loh ya sekali lagi. Misal, coba lihat deh hari ini harga saham di Amerika tuh pada ambrol. Ya, Nasdaq tuh lagi babak belur. Efeknya salah satunya akibat karena pasar itu lagi ada perubahan dari suku bunga acuan. Dan juga kebijakan-kebijakan daripada negara tersebut membuat ada yang merasa ini uncertainty nih dan ketakutan gitu. Dan keraguan-raguan gitu. Nah, lalu juga terjadi seperti pasar kripto yang dihajar berita buruk terus-menerus sejak titik tertingginya. Nah, biasanya dalam keadaan seperti ini orang bukan takut kehilangan peluang, tapi justru malah menghindari seperti ini karena takut rugi lebih jauh. Nah, jadi dengan dua permainan ini adalah dua combo mematikan yang membuat orang selalu rugi. Masuk pasar dalam keadaan FOMO, pasarnya turun, dihajar dengan FUD. Makin jadi. Akhirnya dia beli dalam keadaan mahal, karena takut ketinggalan, padahal belinya di atas. Jual di bawah, karena takut ini jatuh lebih dalam. Ya. Jadi dia ini penyumbang uang di pasar tanpa tanda jasa. Dia sama guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau ini adalah penyumbang uang tanpa tanda jasa, kan namanya nggak diukir. Ya. Sudah rugi banyak, terima kasih ya berkontribusi terhadap pasar. Nggak begitu. Dia masuk di pasar dengan kefomoannya, tapi karena pasarnya turun, dan karena biasa barang udah naik tinggi, pasti akan ada koreksi, ditakut-takutin. Dan memang hari ini contoh ya, Bitcoin itu, kripto tuh lagi ada meternya gitu ya. Meternya itu 0 sampai 10, dia itu di 0 bahkan hampir turun ke bawah 0 karena orang tuh dalam keadaan sangat takut dengan dunia kripto pada saat ini. Dan saya ingat banget beberapa tahun yang lalu tuh saya di wawancara, Pak, kan pasar lagi hebat sekali yang namanya Bitcoin. Gimana nih kalau ini adalah suatu kesempatan baik untuk memulai? Saya bilang ya, memulai nggak pernah salah. Tapi kalau Anda memulai hari ini dengan seluruh harta dan kekayaan Anda adalah kesalahan luar biasa. Dan benar hari ini. Tapi saya tetap tidak pernah mengatakan bahwa membeli pada saat itu salah. Karena apa? Karena yang diperlukan itu adalah sikap berinvestasi. Itu dia. Sikap berinvestasi. Jadi kita sudah belajar dua nih, bahwa ada FOMO, yes betul, tapi lawan mautnya FOMO itu kalau di-combine dengan FUD, wah kita hancur.
akan akhirnya jadi barisan sakit hati pasar itu. Barisan sakit hati saham, barisan sakit hati forex, barisan sakit hati kripto, barisan sakit hati peer-to-peer lending, barisan sakit hati surat utang, semua barisan sakit hati. Yang aman apa? Yang aman ditaruh di bawah bantal. Padahal akan ada barisan sakit hati selanjutnya dimakan rayap. Iya, benar-benar make sense. Nah, gini Mas, kalau kita melihat dari dua hal tadi ya yang menarik disampaikan Mas Ryan, selain FOMO juga ada FUD. Tapi boleh nggak disampaikan Mas Ryan agar mungkin tidak merugi? Kita kesampingkan dulu FOMO nih. Taruhlah orang yang FOMO, ya, dia punya kesiapan ilmu, punya kesiapan dana, tapi mungkin ikut-ikutan. Orang tren beli saham ini misalnya, ya dia ikutan beli saham ini. Tapi dia tahu ilmunya. Apakah itu prospektus untuk meruginya juga kuat, Mas? Sebenarnya lawannya dari FOMO, nah kan kalau FOMO, FUD ini kan adalah join account-nya paling hancur nih, paling bahaya. Sebenarnya kita harus mengimbangi FOMO itu dengan istilah yang ketiga. Saya belajar dari anak muda ya kan. Buka boleh 36 tahun, kalau ilmu dan pengalaman ngikutin anak 17 tahun ya kan. Dia punya butik ya sekarangnya. Dia punya butik ya kan. Spider-Man Gwen, jangan salah ini Spider-Man Gwen. Nomor 3, ada kata-kata yang menarik adalah disebut dengan JOMO, Joy of Missing Out. Oh, joy of missing out. Oke. Jadi kita menikmati bahwa kita ini dalam keadaan euforia ini kita nikmati, tapi kita jangan ikut langsung join untuk dalam suatu euforia tersebut, tapi kita berada di pinggir. Oh, lagi rame. Oke, mari kita lihat dengan keadaan rame ini yang lagi di monitor sama orang tuh apa. Nanti kalau kita rada menepi di pinggir, nanti kita jadi bisa melihat mana yang adalah marketing gedam, marketing gedam. Ada memang yang ternyata oh ya ini memang agak prospek nih di bagian ini. Jadi kalau ada marketing gedam tuh contohnya kayak mohon maaf ya, saya contoh dalam dunia kripto gitu ya. Dia kok nggak pernah ada punya pengalaman ngobrol mengenai investasi, tiba-tiba bikin koin. Lah, ini pengalaman investasinya apa nggak ada? Kita lihat bahwa oke, hati-hati nih. Ini adalah jangan bisa disebut sebagai takut kehilangan peluang. Tapi di tempat lain, ternyata ada yang sejenis, tapi ternyata ada komunitasnya, ternyata ada barang yang digunakannya. Oh, ternyata bagus ya, ini adalah sebuah kekayaan intelektual yang bisa dimainkan dan lain sebagainya. Oh, kayaknya dua ini adalah serupa tapi sangat berbeda. Serupa sangat berbeda maksudnya. Serupa tapi nggak sama maksudnya. Sangat berbeda. Kalau nggak sama itu kan kadang-kadang dilihat kelihatan bedanya. Ini sebenarnya sangat beda. Sebenarnya kalau buka mata bener tahu kalau itu beda gitu. Nah, jadi kita ternyata ini hype, yang ini adalah hype, kalau yang ini memang lagi hype, tapi bagus. Jadi saya harus ambil keputusan kalau nanti ada kesempatan untuk membeli. Jadi dengan kita menikmati. Investigasi dulu maksudnya? Iya, kita memfilter lah dengan situ. Nah, contohnya gini loh Mas Daryl, kalau kita ini keburu kepepet mau nikah, nanti semua orang kita nikahin. Tapi kalau kita ini ternyata ada pilihan ya. Orang tuh bentuknya tuh seperti ini. Ternyata sama-sama baik. Yang mana baik beneran sama yang enggak. Ini tuh pura-pura. Lama-lama kita jadi bisa akal sehatnya tuh muncul gitu loh. Oke. Kadang kita nggak pakai itu karena kita bilang, ini kan ada si A. Loh, emang si A tuh siapa? Berapa lama pengalamannya dalam dunia ini untuk mengatakan hal tersebut gitu loh. Oke. Jadi kita tidak bisa untuk deny atau menganggap yang namanya lagi ngetren ini jelek. Itu juga salah. Itu kan berarti berpikir sangat buruk ya. Saya juga nggak setuju begitu. Tapi kita punya suatu kepenasaran gitu loh. Kamu bikin koin. Kamu tuh nerbitin saham. Sahamnya apa? Kamu terbitin saham. Sahamnya itu ternyata prospek perusahaannya kayak gini. Kita lihat lagi perusahaan sejenisnya. Loh, kok lucu ya? Perusahaan sejenisnya walaupun sama-sama menerbitkan dalam industri ini kok beda ya. Ternyata yang ini kok kayaknya lebih hati-hati. Kalau yang itu kok lebih lebay, janji-janji surga gitu ya. Kan banyak tuh ya gitu ya. Seperti orang lagi bikin suatu penawaran tapi kok isinya kok kosong. Tapi kok karyawannya banyak banget. Lama-lama kita bisa bedakan. Gitu. Iya, paham. Iya, jadi Berarti sebetulnya kalau ini saya tarik lagi ke belakang ya, faktor luck dan juga intuisi nggak begitu berpengaruh ya sebenarnya Mas Ryan ya? Kalau saya bilang ya gini ya, orang bukannya intuisi, orang tuh feeling. Saya ini sarjana seni rupa, saya belajar membedakan feeling dan intuisi. Artinya intuisi itu adalah sesuatu yang muncul dalam diri kita karena dilatih dalam waktu yang panjang. Contohnya petinju.
Itu kalau tinju, dia belum dipukul dia udah bisa ngeles, ya kan? Pivot, waving dan lain sebagainya. Loh, kenapa kok bisa? Itu karena latihan berkali-kali dipukul. Itu sudah masuk sebagai intuisi. Nah, kalau kita lama-kelamaan di pasar, kita jadi orang yang memiliki intuisi betul. Kayak kemarin gitu ya, wah ini kok sepertinya euro mengalami penurunan. Waktu istri saya mau beli, saya bilang jangan dulu, ini masih mau turun. Loh, kok bisa tahu sekali? Kayak turun, saya bilang beli bawa secukupnya aja. Kemarin saya kan kebetulan ke Eropa ya sama istri ya, beli secukupnya saja. Dan benar pada di sana saya pakai kartu kredit, hasilnya lebih rendah daripada saya beli. Oh, gitu. Baik, tahan sebentar. Ya. Tapi istri sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih cetak buku? Traveling. Ya. Pernah kan? Oke, kita break dulu ya. Nanti sambung lagi di sesi berikutnya. Dan bersabar untuk Anda sudah kirimkan pertanyaan. Nanti kita coba singgung di sesi yang ketiga dan juga keempat. Tetap bersama kami. Nah, Mas Ryan, mungkin sebelum kita ke WhatsApp, boleh nggak disampaikan kira-kira? Walaupun rugi adalah bagian dari sebuah risiko ya, tetapi banyak juga smart listeners yang mungkin memilih investasi itu yang ruginya itu dikit-dikit, yang resikonya itu lebih kecil ketimbang apa yang diekspektasikan terjadi. Dan bagaimana langkah-langkah yang bisa dikenali oleh smart listeners agar investasi kita tidak terlalu merugi lah. Kalau nggak rugi kan nggak mungkin kan, karena itu bagian dari sebuah risiko, Mas Ryan ya. Saya begini ya, pertama kenapa saya selalu bertanya gitu ke orang ya, kenapa takut sama rugi sih gitu. Karena dengan kita tidak melakukan apapun, kita juga pasti rugi kok. Dengan kita nggak investasi gitu ya, uang kita mau dipakai apa, kita cuma buat jalan-jalan aja misalnya ya. Jalan-jalan ada sebagian orang menganggap itu investasi. Ada juga yang emang jalan-jalannya tuh kebablasan gitu ya. Artinya kebangetan terus-menerus jalan-jalan, akhirnya ya itu karena masuk ke dalam istilah yang keempat, disebut dengan YOLO. Wah, hari ini banyak kita udah FUD, FOMO, JOMO, YOLO, you only live once ya. Jadi satu yang belum disampaikan tadi loh. IUD. Ya, IUD. Viral, buset lah ini jauh kalah ini. Nggak ngerti saya Mas gitu-gituan Mas. Oke, baik. Jadi karena banyak hal yang kita akhirnya geser menjadi suatu hal yang kita anggap sebagai penting ataupun sebagai suatu hal yang tadinya sebagai sesuatu konsumtif, kita jadi geser-geser ini sebagai suatu investasi, itu juga salah. Tapi dasarnya saya mau menjawab yang tadi adalah kita jangan sampai itu berpikir bahwa saya kepingin nggak rugi. Karena apa? Karena dengan kita do nothing pun kita pasti rugi. Contoh begini ya, kita ngelihat ada sebuah, jangan ngomong investasi dulu deh, ini biasa digunakan oleh para pebisnis ataupun motivator. Ketika kita ngelihat sebuah peluang, kita bilang bahwa, aduh kalau saya ambil peluang ini, saya ada kemungkinan berhasil atau gagal. Once kita tidak ambil, berarti sebenarnya kita udah pasti gagal toh. Sekarang kita kembali mengaca lah, berapa banyak orang di Indonesia yang berpikir bahwa yang namanya ojek bisa diargoin? Pasti banyak. Tapi Mas Menteri yang berhasil. Kenapa? Karena Mas Menteri mengambil peluang itu. Oh iya terang, dia siapa? Nggak bisa, kita jangan omong itu dulu. Artinya adalah ada suatu porsi yang diambil sebagai action. Investment itu sama. Kita tidak melakukan, sebenarnya uang kita akan berkurang atau uang kita akan habis entah kemana kok. Tapi ketika kita berinvestasi, kita jadi punya pilihan untuk berhasil dan gagal. Nah, ketika kita memulainya dengan usia yang jauh lebih muda, berarti kita sebenarnya semakin banyak waktu untuk salah dan belajar. Dari kita salah dan belajar, kalau kita memang bukan golongan keledai, maka kita akan belajar dari kesalahan. Nah, kalau kita memang adalah jauh lebih bijak, jangan belajar dari kesalahan diri sendiri, tapi belajarlah dari kesalahan orang lain. Belajarlah dari pengalaman orang lain. Dengan kita belajar dari pengalaman orang lain, kita kan tidak perlu mengulang kesalahan yang sama kan. Dan ketika kita menjadi masih muda, sebenarnya yang namanya gagal, salahnya jangan terlalu takut. Kenapa? Karena kalau yang namanya orang yang masih muda itu kan berarti uangnya juga nggak akan banyak. Ya beda sama orang yang sudah mau pensiun, pasti uangnya akan lebih banyak. Secara normatif akan seperti itu ya. Tapi tapi kan ada anak orangnya, jangan diomongin dong. Di sini kan tidak semua itu bisa merasakan. Kita kan selalu ada yang bilang gini, Pak, itu cara investasi itu terlalu gampang, terlalu umum. Gimana Pak kalau kita cari tanah yang memang orangnya sangat butuh uang baru kita bayarin? Loh, emangnya kita tahu di mana kita harus cari orang yang sangat butuh uang? Yang kedua, kita juga belum tentu memiliki sejumlah uang dengan nominal tersebut. Jadi itu adalah case khusus yang kita tidak bisa ajarkan ke orang.
Kita harus cara yang umum gitu loh. Kalau cara yang umum semua orang melakukan, berarti ini adalah ilmu adil. Semua orang bisa memiliki kesempatan sama untuk berinvestasi. Itulah yang namanya keadilan. Nah, ketika kita memulai dari usia yang muda, maka sebenarnya kita itu jangan terlalu takut dengan masalah kegagalan. Kenapa? Karena dengan kita muda, satu, uang kita lebih terbatas. Berarti porsi kegagalan kita akan lebih kecil. Yang kedua adalah ketika kita melakukan dalam jangka waktu yang panjang, kita belajar dari pengalaman, waktu itu akan menghilangkan kerugian itu sendiri. Waktu akan menghilangkan kerugian itu sendiri. Misal kita salah beli yang namanya tanah misalnya. Coba kita mulai dari beli tanah 25 tahun yang lalu. Apa iya harganya nggak ngalami kenaikan sama sekali hari ini? Walaupun saat ini lagi pandemi dan lagi turun harga tanah. Coba apakah mengalami penurunan? Tidak. Andaikan punya sekalipun dan tidak bisa dijual, masih bisa dijadikan aset. Masukkan dalam satu perusahaan TBK, TBK-nya dijual sahamnya 30% ke publik atau 20% ke publik, dikawinkan dengan perusahaan yang sudah jadi, yang sudah jalan, tapi tidak punya aset. Selesai masalah Anda. So many ways, so many. Seperti itu. Mau nyinggung buku sekarang apa ntar aja ya? Aduh, panjang. Ini kalau kita ditanya materi apa yang tergabung sih, wah saya baca nomor 1 sampai 21 di buku saya. Iya, makanya jangan ntar aja. Kita ke WhatsApp dulu, Mas. Ini sudah ada Eva. Kalau Eva menanyakan begini, Mas Ryan, apakah dengan menghindari FOMO berarti investasi kita tidak merugi? Dan apakah mungkin investasi itu secara keseluruhan mengakibatkan kerugian? Dan bagaimana memanage kerugian? Gampang jawabnya ya. Kalau menghindari kerugian itu tidak bisa. Artinya bukannya artinya pasti rugi juga. Tapi sebenarnya investasi itu kalau kita selalu melihat antara untung dan rugi itu kita jadi seperti seorang pedagang. Kita ini mau jadi seorang investor atau jadi seorang pedagang? Coba kita pikir begini. Waktu kita bikin sebuah usaha itu adalah investasi. Betul. Kita sebenarnya rugi di depan loh. Tapi kok nggak disebut rugi? Oh iya ya. Coba orang pikir, saya buka, saya mesti sewa. Rugi itu kalau dihitung, minus tuh. Di laporan rugi laba tuh, minus. Kok nggak dibilang rugi? Saya mau tanya gitu. Terus habis itu ketika dia beli gerobaknya, beli mejanya, itu minus semua, itu rugi. Kok nggak bisa dibilang rugi? Loh ya enggak dong mas, ini investasi. Loh kok bisa mengkhususkan statement itu pada kegiatan itu? Kenapa? Ketika kamu beli saham dan sahammu minus, kamu jawab ini rugi. Kenapa gitu? Saya bingung gitu. Kenapa membuat standar ganda dalam hidup dan pemikiran kita? Padahal sama-sama loh. Kalau kita bikin bisnisnya patungan, sebenarnya itu kan sama seperti kita membeli saham 50-50%. Tapi kok bisa ketika kita buka sebuah tempat, sewa tempat, beli gerobak bakso, beli mangkoknya, beli mesin kasirnya, beli bahan makanannya, itu semua minus loh. Dan once kita bulan pertama itu dapat pendapatan dan untung, itu masih minus. Tuh kok bisa? Loh iya dong, modal saya total 100 juta. Bulan pertama saya dapat pendapatan, dihitung-hitung saya untung 10 juta. Lah, modal 100 juta. Dapat 10 juta, bukan masih rugi 90 juta? Kok nggak takut? Kenapa? Karena pemikirannya itu standar ganda. Investasi itu nggak gitu cara lihatnya. Loh, gimana cara lihatnya? Lo lihat dong, bagaimana asetnya bisa tambah besar. Beda dong. Dari gerobak bakso 1, belum balik modal, tapi sudah punya gerobak bakso kedua. Gerobak bakso ketiga. Nah, jadi pemikirannya itu harus kembali disederhanakan. Jangan mengambil kekhususan untuk hal ini sehingga kita kehilangan nilai objektif. Jadinya pedagang sebenarnya. Kalau mau untung dan rugi dagang. Dagang dong langsung. Pokoknya beli 1.000, 100.000 berarti untung. Nggak ada lagi urusan yang lain. Nggak ada pengembangan usaha. Pengembangan usaha itu bisnis. Orang dagang nggak bisa. Dagang itu kan benar-benar untung dan rugi. Jelas pada barang itu doang. Gitu. Lancar bener nih. Lancar banget. Habis ini masuk buku ya. Karena penting loh, FOMO ini kan sekarang fenomena yang sering dilakukan oleh para ya mungkin generasi Z kah, mungkin juga generasi milenial kah yang agak-agak mungkin ya ikut-ikutan ngetren lah, trendsetter bikin ini kita ikut jadi followers ya, nggak mau ketinggalan. Nah ini dampaknya akan menimbulkan kerugian. Tapi gimana kira-kira? Apakah ada satu buah buku yang direkomendasikan oleh Mas Ryan untuk dibaca agar bisa minimalkan hal ini? Nanti kita bahas di sesi berikutnya.
Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. VUD, kemudian apa Jomo ya, Mas Ryan ya. Oke, yang keempat apa tadi? Tolo. Oke, masih ada lagi nggak? YOLO. Oh, YOLO, sorry. Masih ada lagi nggak kira-kira Mas Ryan? Habis 4 dulu. 4 Simpan ya. buat minggu depan. Punya tema ya. Nah, begini Mas Ryan, kalau misalnya smart listeners yang mungkin masih bingung untuk bisa menentukan investasi apa yang cocok dan ya secara manusiawi mungkin orang akan menghindari rugi yang teramat sangat ya. Selain mendengarkan program Smart Market Insight, Mas Ryan, apa buku yang direkomendasikan? Karena ada 21 buku ya yang bisa dipilih sama smart listeners ya berhubungan dengan investasi. Iya, kalau kita berbicara dari apa yang saya alami ya, sebenarnya paling dasar itu kita ini sebenarnya bertanya-tanya. Kalau saya ya, belajar itu harus dari yang sudah sukses. Sehingga peluang untuk berhasilnya lebih tinggi daripada saya belajar dari orang yang gagal. Jadi yang saya capture pertama kali dalam saya belajar itu adalah sebenarnya orang kaya itu invest kemana sih? Saya punya pertanyaan di sana gitu, sehingga ada satu buku yang saya tulis relate dengan ini. Saya berusaha untuk memetakan orang kaya itu melakukan pemetaan investasinya itu bagaimana. Bukunya judulnya adalah Passive Income Strategy. Passive Income Strategy ini adalah buku yang menurut saya cukup spesial karena saya menempatkan pada urutan ke-7. Karena biasanya saya menaruh angka 7 itu adalah suatu angka yang saya suka gitu ya, karena lucky 7 gitu ya. Jadi di dalam buku ini kita membahas secara lengkap mulai dari bagaimana kita menyikapi yang namanya investasi buat diri sendiri tidak bisa kita bandingkan dengan orang lain. Karena banyak orang itu yang sebenarnya takut ketinggalan. FOMO juga bagian dari takut ketinggalan dari temennya yang udah sukses katanya. Ternyata kita melihat dari perspektif yang salah. Oh, ternyata dia sudah punya rumah. Ternyata dia sudah punya mobil, dia sudah punya ini, sudah punya. Ternyata hutang semua. Ternyata itu dibeliin bokapnya. Nah, kita ini orang yang nggak punya apa-apa, orang keluarga kita orang yang sederhana, kita tidak bisa mengambil benchmark itu. Tapi kita harus punya planning sendiri. Saya selalu bilang bahwa kalau kita itu bertanding, itu kan ada yang namanya ada yang kandang dan tandang ya. Biasanya kenapa chance for success itu pada saat kita mengundang orang untuk di kandang kita, karena kita tahu setiap belokan. Nah, jadi kalau kita dalam quote-unquote bertarung untuk mendapatkan pundi kekayaan dan bagaimana menjadi orang yang jauh lebih punya duit dibanding hari ini, adalah harus membawa ke kandang pertarungan kita. Artinya kita mesti memetakan nih kekuatan kita di mana. Berapa uang kita, lalu kita mulai kenal dengan investasinya mesti kemana nih. Yang dekat dengan kita. Nah, itulah disebut pemetaan investasi. Makanya disebut dengan passive income strategy. Kenapa? Karena ujung-ujungnya dasarnya orang itu mau investasi itu sebenarnya pingin sekali tidak kerja tapi punya duit. Ya, betul. Itu adalah keinginan dasar semua orang. Sehingga sampai pada akhirnya kerja itu kenapa? Ngisi waktu luang. Saya mau keluar dari rumah kenapa? Karena saya bosan aja di rumah. Wah, itu sudah level yang beda gitu loh. Jadi Passive Income Strategy adalah salah satu buku yang bisa saya rekomendasikan untuk bisa dibaca dan bisa dilanjutkan buku yang kedua judulnya Investor Blueprint. Karena kita perlu punya blueprint yang baik melihat suatu hal yang naik dan turun. Karena apa? Karena naik dan turun itu sebenarnya seperti lagu lama kaset rusak. Tanpa kita sadari 10-12 tahun kita masuk dalam suatu era resesi atau krisis. Tanpa disepakati, tanpa kita tahu datangnya dari mana. Contohnya 2020. Siapa yang bilang 2020 akan pandemi? Gak ada yang tahu. Siapa berani? Coba pengen tahu. Coba sebut tunjuk mukanya. Gak ada. Sedunia gitu. 2008, siapa yang berani tunjuk bahwa krisis dimulai dari Amerika? Meskipun ada berita bacaannya 2004, 2005, ilmu cocokologi itu kan muncul setelah terjadinya kan. Cocok gitu kan. Ya. Aja itu udah lewat bos gitu. Tapi kita perlu menyikapi nih gitu cara bertarungnya sehingga kita bisa mengambil peluang dalam setiap kejatuhan itu, bukan kita jadi orang yang jatuh dalam keadaan masalah itu gitu loh. Gitu. Satu lagi, Tanggung nih waktunya masih cukup kok untuk WhatsApp. Dari tadi saya pilihkan mana ya? Oh, ada Sondari. Kalau Sondari menanyakan begini katanya, Mas, investasi kan semestinya memang sesuai dengan tujuan kita ya Mas ya, mendapatkan passive income. Nah, bagaimana bisa kita menginvestasikan diri tapi nggak rugi?
Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita memanage diri agar ada keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Ya syukur-syukur bisa lebih banyak untung ketimbang ruginya. Strategi apa yang bisa digunakan untuk para pemula? Oh, bagaimana cara memperkecil kerugian adalah dengan sering membeli. Oh, justru lebih sering membeli? Iya. Kenapa? Karena contoh logika ya. Kita pikir dengan gampang ya. Ada suatu barang, investasi apapun namanya, mau apapun, di harga 1.000. Kita beli 1. Begitu dia turun ke 800, kita beli 1. Secara nggak sadar, itu disebut sebagai harga rata-rata. Kita jadi punya barang 2 di harga 900. Betul ya? Begitu 1.800 turun ke 600, berarti jadi 2.400, punya barang 3. Berarti jadi 800. Coba deh, disadari. Barang kita yang 1.000 sudah turun ke 800. Barang kita yang 800 sudah tidak rugi. Yang 600 yang rugi, benar nggak? Iya. Nah, jadi sebenarnya suatu resep dasar yang rahasia umum dari saya belajar market dari tahun 1890 yang saya tulis dalam buku The Secret Stock Market in Century, bisa aja lah gue jualan. Iya, buku tadi kan 2 doang jatahnya. Sekarang 3, The Secret Stock Market in Century. Karena tadi pagi siaran di Smart FM belum sempat jualan buku. Jadi yang ketiga, ini adalah saya ternyata mendapati suatu fenomena yang gampang. Bahwa pokoknya kalau market turun, jangan panik, langsung beli. Jadi tiap kali dia turun, kita beli. Nggak usah beli dengan uang yang banyak. Tapi uang yang kita rasa cukup lah gitu. Nanti kalau turun lagi, nanti saya punya. Loh kalau naik gimana? Kan tadi udah ada ilmunya, yaitu adalah JOMO. Gitu. Jadi ketika kita turun, kita jangan YOLO. Begitu kita turun, kita JOMO aja gitu. Kalau naik sama, jangan YOLO juga, tapi JOMO juga. Gitu. Jadi dengan kita melakukan seperti itu, lucunya adalah dalam waktu yang misalnya dengan rencana waktu investasi tadi, misalnya 5 tahun, 10 tahun, nanti kita akan amazed bahwa ternyata cara bodoh gini kita untungnya gitu. Coba deh nanti. Saya sudah mengalami itu. Saya kalau punya, saya kan belajar banyak pasar di tahun 2008 dan saya rugi di sana. Rugi banyak peluang yang saya tidak bisa ambil. Bukan saya rugi dalam semut nilai karena saya pada waktu itu nggak punya peluru lagi. Tapi once saya lewatin ya market di 2020, 2021, 2022 banyak orang yang bilang rugi di saham. Ada orang yang katanya jago bisa beli saham ratusan %. Nggak perlu juga ratusan % selama kita sudah punya passive income nggak penting-penting amat menurut saya. Kalau saya ya gitu. Kenapa? Karena ya lebih baik lebih punya enak, bisa makan, bisa tidur, punya uang dalam keadaan apapun daripada seolah-olah jago nebak pasar menurut saya. Lebih realistis ya Mas Ray. Iya, saya makin hari makin realistis kok gitu. Oke. 3 buku loh hari ini sore ini diborong ya. Jackpot langsung nih. Masih ada 18 lagi gimana mau gitu? Udah, minggu depan aja. Oke, Mas Aryan, tinggal 2 menit, 1 menit untuk konklusi, silakan. Ya, baik untuk smart listener dimanapun Anda berada, yang pertama adalah jangan pernah takut kehilangan peluang. Peluang itu selalu ada. Jadi orang yang mengatakan FOMO adalah orang yang takut akan kehilangan peluang. Bisa jadi Anda sedang kena marketing gedam, marketing gimmick lah. Boleh kalau gedam terlalu jahat lah gitu ya. Yang kedua adalah hati-hati dengan suatu efek-efek informasi yang menakutkan seperti masa depan sudah tidak ada. Itu membuat Anda jadi ingin keluar dari investasi Anda dan Anda justru merealisasikan kerugian Anda, bukan merealisasikan keuntungan Anda. Yang ketiga adalah jadilah orang yang joy of missing out. Jadi ketika melihat sesuatu yang sifatnya peluang-peluang ini, nikmati dulu. Oh ternyata, dan berikan waktu untuk kita itu membandingkan. Kenapa? Ketika kita tidak memiliki pembanding, semuanya subjektif loh. Coba cuma ada satu wanita di depan Anda. Berarti secara subjektif ini adalah yang paling baik. Tapi begitu Anda lihat 2, tiba-tiba kok yang ini ya, kok yang itu, sama dengan melihat laki-laki juga gitu ya. Boleh 2 lah kalau sanggup mah. Itu sih silahkan saya lanjutkan ke Mas Dari lah itu kan gitu. Kalau saya pokoknya joy of missing out aja konklusi. Yang keempat, janganlah berpikir bahwa karena hidup cuma sekali kita habis-habiskan. Kenapa? Kalau hidupnya nggak habis-habis bagaimana? Tapi kita sudah habis-habisan. Coba kita mikir, oh nggak apa-apa lah, belum tentu ada hari esok, kita habis-habisannya duitnya hari ini. Lah kok ternyata besok masih ada. Terus bagaimana caranya itu untuk dilewati kemudian hari? Nah itu juga jangan YOLO, kira-kira seperti itu. Ini 4 istilah terbaru yang didengarkan pada malam hari ini itu menjadi sebuah
tonggak acuan juga gitu ya, bahwa kalau ketika Anda berinvestasi ya banyaklah yang perlu dipertimbangkan. Jangan takut rugi juga, karena rugi adalah bagian dari sebuah risiko dan Anda tidak bisa menghilangkan risiko dari sebuah investasi, tapi bisa dimitigasi untuk risiko kerugiannya. Mas Ryan, thank you waktunya malam hari ini. Salam buat keluarga dan kita ketemu lagi nanti di Rabu pekan depan ya. Yes. Ada jatah 3 buah buku untuk dipromot minggu depan. Lama. 7 bulan habis baru. 7 bulan habis ya. Sebenarnya terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, yang sudah kirim pertanyaan dan juga komentar. Terima kasih yang belum sempat terbaca. Nanti mungkin minggu depan kita akan coba bahas lebih lanjut di program Smart Market Insight. Saya Daryl Adam pamit undur diri. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.